Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya, hari ini saya berkunjung kembali ke area kampung Pasirwaru, desa mana? Karanganyar. Desa Karanganyar, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Apa sih yang ingin saya ungkapkan di sini? Yang pertama, Dr. Wayan. Dr. Wayan ini kalau dari sisi keyakinan, spiritualitas, dia adalah penganut ajaran Bali, ya kan? Ajaran, saya tidak mau menyebut Hindu, ajaran Bali. Nah, kemudian dia tinggal di sebuah perkampungan Muslim. Kemudian dia menjadi seorang dokter yang melayani seluruh pasiennya dengan baik tanpa berpikir biaya. Nah, ini penting. Apa di situ maknanya? Persoalan kemanusiaan, persoalan sifat kebaikan itu sangat ditentukan oleh kualitas orang. Dan kita tidak boleh lagi mengkotak-kotakan urusan kebaikan dihubungkan dengan persoalan keyakinan kita. Keyakinan biarkan berbeda, tetapi orang bicara kebaikan tidak akan terhalang oleh agama kita masing-masing. Iya, Pak. Woi, anak berapa? Coba sini. Nangis nggak? Perempuan. Asik. Lahirannya di mana? Di rumah sakit Rumah Intan sakit. Barokah Mana tuh? di Pancawati, Pancawati oh Pancawati. BPJS apa? BPJS. BPJS. Karyawan mandiri, Saya masuknya karyawan. karyawan. Cantik. Ini pasangannya? Iya. Wah, itu berapa hari? Udah 2 bulan. 2 bulan. Kalau orang sini suka berobat ke dokter Wayan. Iya, Sering saya. sering ini. Oh, ini pelanggannya. Iya. Iya. Suka sakit apa kalau ke dokter Wayan berobatnya? Waktu itu sih gejala tipes. Gejala tipes. Berapa kali periksa ke dokter Wayan? Berapa kali Kalau pernah berapa periksa? kalinya sih lupa saya. Pak. Tapi sering ke dokter Wayan. Sejak umur berapa? Dari Karena kan Pak- umur berapa sekarang? Sekarang 26. 26. Sejak umur berapa suka berobat ke dokter Wayan? Pas sekolah SMK aja sih. Oh, SMK. Berarti SMK umur 15 tahun, 26, 10 tahun yang lalu. Berarti dokter Wayan itu sudah lama Udah lama Pak. tinggal di sini. Iya. Udah lama. Sejak muda berarti dia Iya. tinggal di sini. Nah, itu waktu itu masih rumahnya masih bersih. Masih bersih, masih bagus waktu itu. Masih bagus. Dokter Wayan ini masih punya istri Iya, sama Bu Nur yang Bidan sekarang iklan. jadi kepala puskesmas itu. Iya. Oh, sama Bu Nur Bidan. Masih muda ya. Masih. Kalau dia periksa dokter umum. Dokter umum apa dokter spesialis dokter Wayan? Umum. Oh, dokter umum. Dia periksa di situ dikasih nggak ngasih surat resep ke puskesmas Enggak pernah, Pak. Langsung dari dikasih dokter. obat. Obat aja. Dia sendiri yang ngeracik Iya, obat. Iya, betul, betul. Nah, kalau diperiksa di situ bayarnya gimana? Kan kalau kita bayar ada yang standar ya. Iya. Ada yang dengan obat 50.000, ada yang dengan obat 100.000 gitu loh. Iya. Kalau di dokter Wayan gimana? Kalau di dokter Wayan sih normalnya 80 ya Pak. Ya bagus 80. sekarang kalau dulu-dulu tahun berapa gitu udah 5 tahun yang lalu 60 atau 50, Pak. 60 atau 50, 5 iya. tahun yang lalu. Sekarang udah 75 kayaknya. 75. Pokoknya mau sakit apa, tipes kayak apa Iya. ya standar segitu Oh, aja harganya. pokoknya sakit ringan, sakit berat, Iya. segitu aja. Iya, iya. Ya, 75 dengan Iya, obat. dengan obat, Pak. Nah, akan yang berobat di situ gimana?
dokter obat racikan dokter Wayan? Alhamdulillah sih semenjak Cocok, Pak. saya cocok. Cocok ya? Saya juga sering dulu. Oh sering? Iya sering, Pak. Ke dokter Wayan. Dokter Bapak Wayan sakitnya apa? Ya kadang-kadang panas, gejala tipes, darah tinggi. Darah tinggi. Iya. Ke situ ke dokter Wayan. Dokter Wayan. Pokoknya cocok. Cocok. Hampir orang sini rata-rata berobatnya ke dokter Ya Wayan. dulu, ya dulu. Nah sekarang, itu dokter Wayan mengalami perubahan. Rumahnya mulai banyak sampah. Dokter Wayannya nggak pernah ganti baju. Kapan? Sejak dia nikah lagi sama yang orang itu kan, yang muda. Yang Punya pertama anak kan satu. yang sekarang kepala puskesmas tidak. Ya, udah lama itu Terus cerainya. kemudian yang kedua, Orang nikah, kan itu orang apa itu? oh di Kampek. Punya Tinggal anak di situ. Tinggal Ikut di situ. sama dokter Wayannya. Ya, tapi nggak lama. Oh. Pisah, gitu. Sejak itu aja, Pak. Semenjak pisah sama Iya. dia itu, dokter Wayan berubah. Iya, berubah. Berubahnya menjadi rumahnya mulai tidak bersih. Tidak bersih. Kan ada pembantunya. Dulu ada waktu ada Bu Nur. Oh, setelah nggak ada Bu Nur, jadi asisten rumah tangganya pulang. Enggak, orang situ juga, orang sini juga. Masih. Waktu punya istri yang baru, ada asisten rumah tangganya ada? Belum pernah lihat. Belum pernah. Iya. Soalnya dia sering ke sana, ke Cikampek. Ke Cikampek. Istri yang baru itu. Yang barunya Bapak tahu? Muda nggak waktu itu? Muda lah. Muda banget. Muda. Ya katanya baru lulusan SMA. Lulusan SMA. Dinikah kemudian dikuliahkan katanya. Iya katanya. Terus habis itu berapa lama menurut Bapak punya istri mudanya itu? Punya istri baru? Ya kurang lebih 3 tahunan. 3 tahun. Ada Habis 3 3 tahun istrinya hilang. Hilang tuh nggak di situ lagi. Nggak di situ lagi. Dari situlah dokter Wayannya mulai Ada berubah. Pemurung mungkin ya. Mungkin. Oma orangnya ceria kalau meriksa. Ceria. Ceria sih orang. Ceria. Ngobrolnya bahasa Indonesia atau enggak? Bahasa Indonesia. Masih bahasa Indonesia. Nah sekarang kan dokter Wayannya kan sudah nggak di situ. Iya. Waktu dalam posisi sudah rumahnya berantakan, udah kotor, tapi masih melayani pasien. Ada Masih. juga. Saya Ada juga. waktu itu sempat kayak masih kotor sih, masih berobat saya waktu itu. Oh masih? Masih. Berapa tahun yang lalu? Berapa bulan? Sekitar 3 tahunan lah. 3 tahun yang lalu sudah mulai kotor. Udah mulai kotor sih. Tapi kalau melayani biasa. Biasa. Melayani biasa di tempat praktek. Praktik biasa, periksa biasa. Biasa. Cuma sudah mulai agak beda rumahnya. Iya. Jadi sekarang kan kalau berobat itu kan cocok-cocokan. Cocok, iya betul. Kalau sudah cocok sama satu dokter kan suka susah pindah ke dokter lain. Iya betul. Kayak orang pakai pasta gigi dari dulu sampai sekarang nggak ganti. Iya. Tukang cukur nggak pernah ganti. Iya, Toko langganan baju nggak pernah Iya. ganti. Nah dokter Wayannya kan sudah nggak di sini. Orang sini gimana kalau nanti berobat? Ya mungkin ada yang praktek dokter Teguh yang ada di Jalan Bedeng yang punya klinik itu yang Ada ke situ. Nah, Tapi kalau dari sisi pribadi merasa kehilangan. ya jelas. Kalau kehilangan sih pasti Ya, jelas. pasti kehilangan. Karena langganan. Langganan dan orangnya baik. 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 Ada harapan nggak dokter Wayan balik lagi sini, hidupnya normal kembali, punya istri kembali? Ya, kalau harapan sih ya kayak begitu Pak Dedi bisa Nah. balik lagi ke sini, punya istri lah, ada yang ngurus gitu. Oh, oh. Maksudnya Tapi kan terjaga punya istri itu kebersihan. takut juga kalau sudah merasa dihianatin. Kalau sudah merasa dikecewakan nanti takut punya istri lagi, takut dikecewakan Trauma lagi, ya. tambah sakit hati lagi. Karena dokter Wayan itu orang baik. Iya. Jadi orang baik tuh begitu, kalau disakitin tuh pakai hati. Karena mencintainya pakai hati, kalau disakitin sakit hati. Ya, harusnya dokter Wayannya ada yang menjemputnya perempuan yang berjanji untuk hidup setia sama dokter Wayan, merawat sampai akhir hayat. Harusnya begitu, baru dia balik sini.
Gitu. Jadi dulu Dokter Wayan itu termasuk yang sukses ya di kampung ini. Ya, betul. Ayo mangga. Mangga. Ayo. Ini baju si Aang. Cucu. Minum. Ayo. Iya mangga. Dokter Wayannya katanya kan sudah pulang ke Bali. Iya sih. Saya udah dengar. Enggak, dari itu ada dari TikTok. Oh, di TikTok sudah di Bali. Enggak, masih di Jakarta kemarin. Masih di Bekasi kemarin. Tahu sekarang. Ya mudah-mudahan Dokter Wayan ini bisa kembali lagi ke sini. Oh bener, ini pelanggan Dokter Wayan juga? Ah, ini pelanggan Dokter Wayan. Ibu sejak kapan berobat ke Dokter Wayan? Ya, udah dari tahun Sini. dari 97. Ya, dari sejak Pertama kapan? kesini aja ya, pertama kesini. Ibu pertama kesini tahun berapa? 97. 97 ya. 97. Wah, saya masih mahasiswa. 97 Pak. 97 Ibu sudah kesini. Iya. Aslinya Ibu mana? Saya mah orang sini asli. Asli orang dia. Asli orang dia. Jadi 3 gadis berobat ke Dokter Wayan. Udah, saya udah punya anak SMA. Sempet Ibu Nur tuh nanya ke saya, dipinta untuk jadi bidan, mau di Ibu bidan. bukan anak saya disuruh masuk Oh, akademi kebidanan. Saya didik, saya ini. Bu, jangan tanya saya, tanya aja anak saya dulu gitu. Anak ibunya mau ke kebidanan? Enggak mau. Oh, Ibu kenal sama Bu Nur. Kenal dekat. Dulu harmonis dengan Pak Dokter Wayan, Bu Nur. Ya, harmonis. Cuman berpisahnya karena apa katanya? Dia datang seorang perawat, Heeh. cantik dah ya. Heeh. Langsung dikuliahin. Dikuliahin tuh ya mungkin suka sama suka. Terus nikah sampai punya anak. Bukan. Pisah dulu sama Bu Nur atau punya dulu yang perawat? Punya dulu perawat. Dalam posisi sudah punya istri Bu Nur, Iya. Pak Wayannya punya yang perawat. Tapi perawat itu disuruh Ibu Nur. Oh, asalnya jadi asisten. Jadi perawatnya itu oleh Bu Nur disuruh jadi asistennya Iya. Dokter Wayan di situ. Jadilah asisten. Iya. Sudah jadi asisten dekat. Dekat. Akhirnya Ya nggak tahu dah ya. ya pokoknya begitu. Begitu. Habis Terus dia kemudian akhirnya dengan Bu Nur berpisah. Gara-gara itu. Gara-gara melahirkan anak dah dia. Ya gara-gara punya yang perawat itu. Yang perawat Ini bener itu. nih. Bener. Punya yang perawat itu. Oh, kemudian berpisah dengan Bu Nur. Bu Nur mah terus berkarir di dinas kesehatan jadi Iya. ASN. Iya. Nah kemudian Dokter Wayan dengan itu istrinya. Iya. Dengan Nggak yang, lama. yang perawat yang dikuliahin itu. Pertama ketemu Dokter Wayan udah perawat apa masih SMA? Lulus SMA? SMA katanya. Lulus SMA jadi asisten, terus dikuliahin di keperawatan. Iya. Kemudian sekarang anaknya di mana? Kata di Bali. Siapa? Anaknya, Anak siapa? anak Dokter Wayan. Di Bali? Iya katanya. Dari itu. Iya. Kalau istrinya? Ya pulang ke orang tuanya. Pulang ke orang tuanya. Oh, istrinya pulang ke orang tuanya, meninggalkan anak. Meninggalkan. Anaknya ikut Dokter Wayan. Anaknya teh jadinya nggak boleh ikut mamanya. Oh, sama Dokter Wayan. Bangga. Dokter Wayan. Iya. Kemudian dibawa ke Bali oleh keluarganya. Dokter Wayan di situ. Kemudian Dokter Wayan di situ, Dokter Wayannya merasa kecewa. Ya. Karena ditinggalkan oleh wanita yang sangat dicintainya Ya. yang telah memberinya anak. Iya. Tapi itu Ibu Nur sebetulnya setia ya, sampai sekarang nggak nikah. Oh, Bu Nurnya setia. Iya, setia katanya nggak nikah sampai sekarang. Oh, Bu Nurnya setia sampai Iya. sekarang nggak nikah. Dia kan orang Kalimantan. Bu Nur tinggal di mana? Sekarang tinggalnya di Kosambi. Jadi Dia yang udah- mengecewakan tuh bukan Bu Nur. Bukan. Yang mengecewakan tuh yang ini, yang Iya. perawat itu, yang meninggalkan itu. Iya. Mungkin usianya jauh, muda. Muda. Oh, Muda cantik gitu. muda cantik. Muda cantik. Iya. Ya itu yang membuat Dokter Wayan ini. Dokter Wayan tidak bisa melupakan. Iya. Nah, semenjak ditinggalkan oleh yang muda yang cantik itulah Dokter Wayan menjadi mengalami perubahan sikap. Iya.
Mungkin jadi pendiam. Orangnya baik banget emang. Ya orang baik. Orang baik tuh kalau dihianatin, iya Bu, makanya mendalam. Makanya jadi orang jangan terlalu baik. Mudah-mudahan dia sembuh lagi, kembali lagi ke desa Karanganyar ya Pak. Mudah-mudahan. Ibu sedih banget ya. Sedih dengar ceritanya, ya udah kenyataan. Saya hajat aja Pak, pandangan bulu ke saya. Dia nggak pandang bulu dah. Ya. Oh, siapapun yang hajatan dia datang. Padahal agamanya berbeda ya. Agamanya berbeda. Tetapi kebaikannya Baik banget. baik banget. Gitu. Sedih ya. Kita berharap Dokter Wayan kembali punya semangat. Punya semangat. Kalau sakit sama perempuan harus diobatinnya sama perempuan lagi. Ibu bisa nggak? Bisa balik lagi sama Bu Nur aja padahal ya. Bu Nurnya mau nggak? Kayaknya nggak mau. Kayaknya nggak mau kayaknya. Balik lagi sama Bu Nurnya kecewa kali ya. Orang baik Pak dia Pak. Iya. Kenapa sih sama orang baik suka dikecewakan? Kalau ada duit ya berobat ya bayar, nggak ada duit juga dia nggak maksa. Oh, jadi nggak ada patok harus 75.000, nggak ada. Ya kalau yang standar 75. Kalau yang nggak punya uang, nggak bayar nggak apa-apa. Tetap dikasih obat. Iya. Ibu nih so sakit, sedih banget sama Dokter Wayan. Iya saya ya deket juga ya. Deket. Kadang kan dulu saya kerja minta kalau mau libur minta surat dari dia. Nggak pakai uang juga nggak. Ibu kerja di mana? Dulu mah namanya Bukiung ya. Kalau sekarang Densus. Terus deket Angga Dita ya udah 2 PT ya. Saya kan Pokoknya sedih banget. Sekarang Dokter Wayan di mana? Sudah di Bali atau masih di Bekasi? katanya di Bekasi. Masih di Bekasi. Iya. Belum ke Bali. Belum katanya. Katanya. Tapi katanya mau dibawa ke Bali. Iya. Kalau udah sembuh dari Bekasi katanya mau dibawa ke Bali. Katanya. Jadi sembuhnya itu karena sakit hati mendalam, jadi banyak melamun. Iya. Mungkin. Jadi hilang semangat hidup. Semangat bersih-bersih, semangat ganti baju, semangat mandi. Hilang. Wanita bisa menjatuhkan rasa ya. Ya kesian. Itu Dokter Wayannya mendalam banget kayak cintanya. Makanya kalau mencintai jangan berlebihan. Iya kan? Iya kan, 1/4-nya aja, 3/4-nya simpan di kepala. Jangan full ya. Iya, jangan full. Tapi kalau ibu mau mencintai suami full kan? Full. Full 100%. Full 100%. Sampai ajal memisahkan. Oh, misalkan hidup ya. Saya juga Orang Dokter Wayan orangnya lembut pasti. Iya, lembut. Biarpun agamanya berbeda juga sopan, ya santun, lembut. Bu Nur juga orang baik. Ya Bu Nur baik, udah banget. kelihatan. Iya. Cuman godaannya itu ya. Dia juga itu kan lahir sama dia. Oh, lahir sama Bu Nur. Baik. Oh, cuman godaannya. Pergodaannya. Karena kenapa Bu Nur suruh nyari perawat segala tadinya? Ya mungkin. Bu Nurnya kan kuliah lagi. Bu Nur kuliah lagi. Dokter Wayan nggak ada asistennya. Iya. Diberilah asisten lulusan SMA. Cantik lagi. Cantik. Wah, Bu, saya juga nggak akan tahan, Bu. Iya. Siapa yang lahirannya sama Bu Nur? Siapa? Oh, anak ibu lahirannya sama Bu Nur. Pak Wayan sama Bu Nur. Oh, lahirannya di situ? Iya. Di rumah yang sekarang diperbaikin tuh. Iya. Oh, lahiran anak keberapa? Anak kelima. Tahun berapa itu lahirannya? Nggak tahu. Oh, lupa. Sekarang umur berapa tahun? Umur 18. Oh, udah gede dong. Iya. Masih murah zaman itu mah. Oh. Jadi waktu itu Pak Dokter Wayannya masih masih harmonis sama Bu Nur. Termasuk menangani kelahiran anak ibu yang kelima. Emang ibu bikin berapa anak? 7. 7. Ada yang kembar, Pak. Ada yang kembar. Yang 7 kembar. Waduh, ibu 7 ya? Itu gimana anak 7 itu bikin terlalu enak? Ah, bapak mah terlalu enak. Ya saya nanya, bikin sampai 7 itu memang enak Ya bikin? enak. Oh, enak. Jadi bikin anaknya enak banget. Enak. Sampai 7. Sampai Yang satu kembar. yang bontot. Nah, berarti 6 kali melahirkan. Yang satu jadi 1, 2. Wah. Habis yang ke-7 ibu masih bikin? Masih. Masih.
Gitu. Suaminya ada sekarang? Enggak, Kemana? ke sawah. Ke sawah? Enggak, maksudnya masih punya suami. Punya. Kalau malam masih bikin? Enggak. Oh, enggak. Nah sekarang Bu Nurnya kan udah pindah sini, dari sini. Ibu apa harapannya sama Dokter Wayan? Ya harapannya ya harus kembali lagi. Harus kembali lagi. Sini dong, bilang sama Dokter Wayannya biar semangat nanti sini. Ayo, sok ngomong. Kembali lagi ke desa Karanganyar. Soalnya kita pasiennya juga loh. Jadi Dokter Wayan suruh pulang lagi ke Karanganyar. Nah Dokter Wayannya sakit hati, siapa yang bisa mengobatin sakit hatinya Dokter Wayan? Nanti Bapak siapin istri yang cantik. Saya harus nyiapin istri yang cantik. Aduh iya, saya nggak sanggup. Kalau saya nyiapin nanti dihianatin lagi. Aduh. Tapi kan Dokter Wayan tuh harus nyiapin perempuan ikhlas, yang mau merawat dia, menjaga dia penuh dengan perasaan. Ya kan Bu ya? Karena Jangan cantik aja ya. karena kecantikan akan dikalahkan oleh keikhlasan. Gitu kan? Kalau hanya kecantikan nanti kita dikecewakan. Kalau yang cantik kita bisa mendapatkan dimanapun. Tapi yang ikhlas sulit kita raih. Ternyata jadi laki-laki terlalu baik itu menderita juga ketika disakiti. Betul. Lagi perempuan, Pak. Oh perempuan. Oh perempuan kalau disakiti menderita. Lebih menderita. Tapi perempuan tuh suka jauh lebih memaafkan kesalahan laki-laki. Ya emang. Lah gini, perempuan tuh mudah memaafkan, tapi sulit melupakan. Iya kan, perempuan itu mudah memaafkan. Enggak, ini mah saya gini cerita. Perempuan doang. bukan, perempuan itu mudah memaafkan laki-lakinya, tapi sulit melupakan laki-lakinya. Dan perempuan tuh satu Bu, kalau sudah nekat lebih dari laki-laki nekatnya. Bener nggak? Oh enggak curhat. Curhat, apa mah curhat dah. Enggak. Tuh lihat gimana. Saya mah anak aja betah tuh, Tibra. Cewek cantik. Betah. Kalau cewek cantik di saya nggak betah Bu. Itu. Ya tuh mana ini ibunya. Hatur nuhun ya. Sudah bisa ketemu sama anek cantiknya. Baru satu putranya tuh langsung dibangun dipegang ibunya. Bentar dulu pegangin salah. Sebentar Bu. Tangan ibunya disodorin. Sodorin tangannya. Nggak sodorin bukan begitu. Hop. Saya Bu jurusan keperawatan. Iya mana? Oke, bangga. Jadi Dokter Wayan itu di sini pahlawan dong ya? Bener nggak? Pahlawan nggak? Iya. Ya, jadi Ibu merindukan Dokter Wayan. Dokter Wayannya balik ya. Ini ada yang menangisin Dokter Wayan loh di sini. Terima kasih. Sama-sama. Dokter Wayan pulang lagi ke desa Karanganyar ya. Cepat sembuh. Cepet sembuh katanya Salam pulang sehat lagi. selalu. Ibu nuhun ya, sejalan nuhun. Ibu, punten, sehat Ibu. Alhamdulillah. Nah, sehat. Alhamdulillah saen, amin. Jampe lah Bapak. Iya jampe kunaon. Iya melendung wae. Aduh, teu sabaraha kali. Dua lah nggak apa katiluna entong atuh. Di KB. Nya, mangga nuhun. Nah, Ibu damang. Punten.
Bade muter. Damang, alhamdulillah. Sehat, Kasep. Bapak sih damang. Saya mangga nuhun. Iya. Punten. Nggak dilapain Pak. Alhamdulillah. Sehat ibu nuhun. Iya. Ya Pak, sekali-kali hati Pak, nyamang dia Pak. Iya nuhun. Mangga. Ayo nuhun. Ya. Ayo Bu, Neng sehat. Ya, Neng. Aduh. Ayo mangga. Ayo nuhun. Ya. 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 Ibu punten, nenek neng sehat. Punten, punten, nuhun ibu hapunten. Ayo mangga. Teh, damang, hapunten. Punten, sehat. Punten, Bapak damang. Hapunten. Ibu sehat tos masak ku acan. Alhamdulillah. Ye, damang. Aduh punten. Ayo mangga, mohon, mohon. Kumaha kesedap. Ayo. Aduh. Sekedap bade ka payuna lah. Tadi deui nuhun. Sehat ibuna kunaon teu damang naon. Aduh. Terus berobat teh acan. Dan atos. Ki abdi bade ka payun ninggal bumi itu heula nya. Kalang nuhun. Garis takdirku bernama Katulistiwa, negeri intan Parakan. Sama orang sudah jadi perhatian, kemudian mungkin sudah banyak petugas yang turun untuk membersihkan. Nah, tetapi pembelajaran penting ke depan bahwa sebuah masalah jangan nunggu viral baru diambil tindakan, tapi sebaiknya punya kepekaan. Jadi kalau ada sesuatu yang gejala yang berbeda dengan yang lain, semestinya cepat ambil tindakan. Jadi jangan nunggu viral. Jalan jelek nunggu viral baru diperbaiki. Setiap masalah itu tidak boleh nunggu viral, karena itu tugas pemimpin untuk